Jumpa para pemirsa, perkenalkan nama saya Eko ya, nama panjangnya Agus Eko Wardi. Hari ini saya mau sedikit berbagi pengalaman ya, mengenai tentang melatih makan hewan-hewan yang mendapatkan baru ya. Ternyata burung sama ular itu sama ya. Mengenai tentang perawatan ular ya, ternyata merawat ular itu sama seperti merawat burung, cuman bedanya kalau burung itu makannya ulat ya, makannya ulat biar dia mau makan pur ya. Tapi kalau ular tetap sama ya, tadinya makan tikus tapi tetap biar gimana biar bisa kembali makan tikus. Tapi kadang enggak, kadang ular pilih mati. Karena kadang menangkap ular kalau baru itu kadang stres, tidak mau makan tikus, tidak mau makan kodok ya, jadi dia kadang pilih mati. Kalau pas kebetulan mau makan tikus ya, kalau nggak stres ya, seperti burung kadang dilatih doyan pur bisa, kadang dilatih doyan pur susah. Kalau di kandang nggak mau minum, nggak mau makan ya, malah pilih mati. Itu sama ya, burung stres karena nggak bisa mau makan kroto atau ulat ya, jadi nggak sempet doyan sama pur karena dia stres ya. Sama seperti ular itu juga sama, kalau baru menangkap kadang stres ya. Nah, ini juga saya menemukan ular king koros ya, biasanya stres. Tapi yang saya dapetin kemarin itu pas kebetulan tidak stres, baru nangkap dia mau kodok mau tikus ya. Ya saya nggak lihat makannya sih, cuman pagi-paginya itu perutnya itu gendut ya, ada isinya ya. Ya dia mau makan mangsanya itu ya, yang saya kasih makan itu ya. Ya. Dan ular ini saya sebenarnya itu usianya masih kecil, tapi sih dia sudah panjang ya. Dan sebenarnya dia tuh kalau ular pada umumnya ya, cuman sekecil ini, itu tidak sepanjang ini ya, tidak sepanjang ini. Ya, saya perlihatkan ya ularnya ya. Sepanjang ini ya, ini ular jeli ya. Ini tidak stres ya. Ini panjang ya. Ularnya masih kecil tapi panjang sekali ya. Pengalaman saya yang dari dulu ya, yang saya jadi pemburu ular ya, itu usia segini itu jarang yang minum panjang-panjang ya. Pernah sih, pengalaman saya pernah, mungkin kecilnya seperti ini panjangnya ya, makanya saya pernah menemukan ular king koros itu sampai 3 meter. Itu pun jarang terjadi loh, jarang terjadi, jarang. Kebanyakan paling 2 meter, 1,5 meter kalau yang gede ya. Itu pun jarang terjadi. Saya ya ibaratnya ya, saya menemukannya ibaratnya 501 bandingannya ya, atau 1001 ya, menemukan king koros sampai 3 meter ya. Itu di daerah king koros itu sampai 3 meter. Itu pun jarang terjadi loh, jarang terjadi, jarang. Kebanyakan paling 2 meter, 1,5 meter kalau yang gede ya. Itu pun jarang terjadi. Saya ya ibaratnya ya, saya menemukannya ibaratnya 501 bandingannya ya, atau 1001 ya, menemukan king koros sampai 3 meter ya. Itu di daerah Kesesi ke selatan, kalau nggak salah sudah ikut Pekalongan, yaitu kampung Brondong ya, di wilayah Brondong ya. Itu panjangnya sampai 3 meter ya. Ular jelinya sama seperti ini ya, warnanya hitam. Ular jeli itu banyak warnanya ya, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hitam, namanya juga banyak ya namanya ya.
namanya juga banyak, ada yang bilang king koros, ada yang bilang sawo macan, ada bilang luwok, ada bilang ular sawah, ada ular bilang jeli, kakas, king koros gitu ya. Ini namanya banyak. Dan itu pula menurut berburu juga saya mau berbagi pengalaman berburu ular ya. Dulu waktu saya berburu ular juga pakainya musiman. Kadang musim kemarau carinya kayak apa, musim hujan carinya kayak apa, musim kemarau angin-angin, musim hujan angin-angin kayak apa ya. Nah, saya sebutkan kalau musim angin-angin kayak saya kayak dulu ya. Kalau musim hujan angin-angin saya baru menemukan ular itu mulai jam 10 sampai sore bisa dapat ya. Itu kalau ketika angin-angin ya. Atau kalau musim hujan angin-angin ya sama. Tapi kalau ketika angin-angin biasanya saya jam 12 atau jam 10 sampai sampai sore juga bisa dapat ya. Tapi kalau musim kemarau total ya, dia dimusimkan zaman dulu tuh bulan 8 ya. Kalau bulan 7 masih bisa cari, tapi kalau bulan 8 itu susah cari ular. Paling menemukan itu hanya sekitar jam 3 ya, jam 3 atau jam 3 lebih lah, setengah 4 lah, itu baru menemukan ular seperti ini ya. Ular lainnya pun juga susah ya. Tapi kalau kemarau baru bulan 7 itu masih bisa cari, tapi dapatnya biasanya jam 11, jam 12 siang sampai sore ya. Tapi kalau carinya udah bulan-bulan 8 itu susah emang ya, cari ularnya susah kalau mendapatkan sore ya, sampai maghrib dia keluar dia ya. Dan kalau musim hujan sih malah enak ya, kadang di pepohonan bisa, kadang nyangkul juga bisa ya, lubangnya kelihatan antara mulus sama yang kasar ya. Kalau kemarau kan nggak kelihatan ya, tapi kalau musim hujan kan dicangkul satu kali pun udah kelihatan bekas telapaknya ini ya, telapaknya ini udah kelihatan ya, kinclong ya. Nah, itu ada ularnya gitu ya. Dan kalau ketika angin-angin ya, ini maksudnya kalau hujan angin-angin ya, ibaratnya hujan angin-angin itu mau musim kemarau, semenjak mau musim kemarau ya antara dicangkul tanah masih basah, antara dicangkul 3 kali 4 kali baru kelihatan basah gitu ya. Jadi kalau mau kemarau, menjelang musim kemarau itu tahu telapak ular itu kalau udah dicangkul ya, di lubang itu dicangkul sampai 3 kali 2 kali itu baru kelihatan ada bekasnya ular gitu ya. Tapi kalau bulan 8 itu sudah nggak kelihatan ya, susah ya kelihatan tapi sedikit lah. Kalau nggak pengalamannya dibilang itu kosong ya, padahal di dalam lubang itu ada ya. Itu ada yang kalau kemarau itu kelihatan, tapi kelihatan perik-perik gitu ya, kelihatan halus lah, halusnya seperti tanah kering digosok kayak gini lah, tahu sendiri ya, halus dan kinclong seperti itu ya. Nah, ular ini tuh dulu buat incaran orang ya, karena ular ini dulu zamannya saya jadi pemburu ular ya, jadi jual beli ular itu dulu mahal ya, ular ini mahal ya. Tapi itu dulu zaman waktu saya jadi pemburu ular ya, pemburu juga penjual ya. Saya sejak kecil jadi pemburu ular dulu ya, tahun 89 ya, jadi pemburu ular sampai 90 saya udah tahu ya. Mulai belajar saya tahun 89 ya, belajar ular. Tahun 90 saya sudah tahu sedikit nama-nama ular, dan seterusnya saya paham ya, sudah paham antara bisa, antara ular yang berbisa, antara apa ya. Jadi ya jadi susah ya, rumusnya itu banyak. Kalau mencari di musim apa ya, itu baru mencarinya ya, di musim apa, musim kemarau, musim apa itu baru musimnya ya. Dan
ada lagi, dan gimana cara nangkapnya ular, gimana cara nangkapnya ular yang benar, gimana cara nangkapnya ular yang aman. Itu rumusnya memang susah ya, dipelajari itu susah ya, enggak sampai sehari 2 hari bisa, lama ya. Itu latihan sedikit demi sedikit. Dan saya latihan ular itu jujur saja, saya tidak ada yang mengajari, cuman dulu saya jadi pencari sedikit, bisa nangkap, terus saya cobalah nyari ular, terus saya perhatikan ya, ularnya kayak gini, sebenarnya ular ditangkap kayak gini. Jadi lama-lama itu dari koreksi itu tahu sendiri akhirnya ya, tahu sendiri tentang taktiknya ular, cara teori menangkap ular ya. Dan saya menangkap ular itu bukan pakai mitos, bukan pakai hal-hal klinik ya, saya pakai ya badan merah saja ya, cuman hanya pakai teori saja ya, pakai teori dan tahu sedikit ular antara mau gigit atau enggaknya ya. Itu harus tahu, harus waspada. Pokoknya rumusnya itu banyak ya, kalau nggak mampu nggak bisa ditiru, karena rumusnya sangat banyak ya. Walaupun bisa nangkap ular, belum tentu tahu cara taktiknya ular mau gigit, mau ular tuh mau gigitan curang ya, gigitan curian, itu juga banyak. Gigitan curian, gigitan curang ya, ular malu-malu. Itu malu-malu, misalnya malu-malu kadang pura-pura pingsan ya, padahal gigit. Seperti ular sapi itu kadang malu-malu ya, banyak terjadi. Ular sapi lanang itu malu-malu ya. Dan tahu yang itu ular kobra ya, ular kobra juga, tapi ular kobra nggak malu-malu, tapi dia agresif dan dia pun berhati-hati antara beloknya leher sama percikannya ya. Makanya ya rumusnya banyak lah, kalau nggak tahu bisa ditiru. Itu susah belajarnya, dikit, ntar lama-lama tahu sendiri. Tapi belum tentu sebulan 2 bulan itu bisa ya. Kalau asal nangkap saja itu banyak orang, banyak asal bisa nangkap saja itu orang banyak. Bisa nangkap langsung taruh karung, nangkap langsung taruh, banyak sekali orang cari nangkap. Tapi gimana cara nangkap ular yang benar sama yang tidak, yang praktis sama yang tidak, itu rumusnya banyak, rumusnya itu susah ya. Karena saya sejak kecil jadi tahu kelicikannya ular ya. Ular itu kadang licik juga seperti manusia, pura-pura tenang tapi dia menggigit ya. Dan orang juga, namanya orang penangkap ular itu lama tuh harus tahu, jangan kalah sama kelicikannya ular. Itu prinsipnya orang pencari ular, jangan mau kalah sama prinsipnya ular. Harus tahu ular mau menggigit model apa, mau semprotan ya, sembur ya, kalau di sini namanya semburan. Itu geraknya seperti apa, itu kuncinya orang penangkap ular. Itu satu ya, intinya seperti itu sebenarnya taktiknya orang pencari ular, bukan dari ilmuwan apapun, tidak ya. Begitulah teman-teman dan para pemirsa semua, itu seperti itulah tadi saya menemukan ular ini ya. Tidak stres ya, dia mau makan. Kebanyakan mendapatkan ular itu kebanyakan stres, tapi ini tidak stres ya. Dan ular ini sangat panjang ya, ini masih kecil sebenarnya ya, tapi panjang ya. Ini udah makan kemarin ya, ini gendut, udah gendut ini ya pemirsa. Terima kasih, itulah berbagi pengalaman saya
hanya sedikit berbagi pengalaman saya ya pemirsa. Apabila tidak terkenang ya apa yang saya ucapkan tentang penangkapan ular dan cara teori penangkapan ular, apabila kata-kata saya ada yang salah, saya minta maaf sebanyak-banyaknya ya. Ini ya Pak Pemirsa, tolong support kami terus ya di channel kami KM Sabar Project ya, tolong minta dukungannya. Dan ya pemirsa, sebelumnya maaf, mohon maaf saya sambung dulu. Ikuti jejak petualangan kami terus yang akan datang di channel KM Sabar Project, di channel yang sama. Ikutin tanggal mainnya yang akan datang. Terima kasih pemirsa, salam dari saya Mas Eko. Sampai bertemu lagi di lain hari. Terima kasih.